Dan lalu kita sudah sampai ke akhir-akhir perang Tabuk, yang mana perang Tabuk itu adalah satu perang yang betul-betul penuh perjuangan, sampai tentaranya disebut Jaishul Musrah, tentara pasukan yang penuh dengan kesulitan. Tapi karena kaum muslimin setelah Fathu Mekah dan sebagainya sudah banyak yang masuk Islam, ya terkumpullah semua untuk menyerang satu daerah bernama Tabuk. Sampai Rasulullah ketika mengajak jihad, seruannya adalah jihad ila Tabuk, disebutkan tujuannya. Berangkatlah dan terjadilah perang Tabuk. Kita ulang sedikit bahwa di peristiwa Tabuk setelah Rasulullah kembali ke Madinah, di situ ada 3 orang sahabat veteran perang Badar tidak ikut, bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ditanya sama Rasulullah, kenapa tidak ikut perang Tabuk? Jawabannya, saya lalai ya Rasulullah dan lemahnya jiwaku. Hanya itu saja. Ketiga-tiganya ini dihukum oleh Rasulullah dengan tidak boleh satu kota Madinah berbicara dengannya 40-50 hari. Didiamkan. Ketika mengucapkan salam hanya Rasulullah mungkin yang menjawab salam, sahabat semua nggak ada yang. Setiap sholat sunnah matanya ngelirik sedikit ke Rasulullah, Rasulullah pun tidak melihat kepadanya. Ini menentukan apa? Karena memberikan pelajaran. Mereka bertiga veteran perang Badar dijamin oleh Allah, ya malu masyiatu, berbuat apapun kalian tetap surga, maksudnya. Sampai ada orang yang sebelumnya yang berkhianat memberikan informasi, diampuni sama Rasul kalau memang Allah menjamin mereka masuk surga karena perang pertama kali mereka ikut. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan jangan sekali-kali berbuat seperti mereka. Terjadi perang, tapi mereka tidak ada alasan yang kuat, hanya lalai dan malas gitu. Hatinya, jiwanya lemah. Rasulullah berikan hukuman 40-50 hari tidak diajak ngobrol sama satu kota Madinah. Kalau Wahsy kan yang membunuh Hamzah cuman dibilang Rasulullah jangan ada di hadapanku setelah ini karena aku akan teringat kepada kematian pamanku yang begitu tragis. Tapi seluruh sahabat tetap berkomunikasi dan bersosialisasi. Tapi ini 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi', 1 bulan lebih. Nah, tapi di hari ke-50 turun ayat mengampuni, Allah menerima taubat mereka, bahkan mereka langsung ke Masjid Nabawi dan taubat. Nah, ini salah satu kejadian setelah perang Tabuk. Nah, ada bernama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Matinya munafik apa enggak? Munafik. Anaknya tetap dalam Islam. Sakit parah dan Rasulullah menjenguknya. Rasulullah menyampaikan, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, kembali ke jalan Allah, tinggalkan kamu dipakai. Apa yang ditanya sama Abdullah bin Ubay? Mana Yahudi? Nggak ada orang saya yang berusaha sahabat. Apa jawab Abdullah bin Ubay? Dia tahu nih, seandainya Yahudi ada melihat aku dengan sakit kerasku, mereka akan menertawakanku, mengejekku, merendahkanku dan sebagainya. Jadi dari dulu Pak, walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi itu yang benar-benar benci. Siapapun kalau bukan dia pasti dibenci. Sudah. Tapi karena munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul tetap bersekutu. Apa jawab Rasulullah? Sudahkah aku bilang kepadamu jangan kau bersekutu dengan Yahudi? Dan kau tahu sendiri, seandainya Yahudi melihat kamu dengan sakit parah seperti ini, dia akan menertawakanmu. Apa jawab Abdullah bin Ubay bin Salul? Wahai Muhammad, sudahlah, aku sudah sakit keras. Aku hanya ingin
satu permintaan. Apa? Kuburkan aku dengan kain kafan, sholatkan aku. Nah, munafik di akhir hidupnya dengan kesombongannya tidak mau meninggalkan. Maksudnya dia tetap dengan kesombongannya, tapi pengen disolatkan. Inilah kesombongan yang membawa seorang Abdullah bin Ubay bin Salul wafat setelah perang Tabuk, wafat dengan kemunafikannya. Berdebatlah, bukan berdebat ya, berdiskusilah gitu. Rasulullah ingin, ini Abdullah bin Ubay bin Salul minta dikafanin, disolatin, dipegang punaknya sama Umar. Ya Rasulullah, munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolannya bahasanya nih, ini yang berusaha dari kita berdakwah, dia yang mempropagandakan, menyatukan semua suku-suku Arab di Mekah sehingga menyerang kita di perang Khandaq, kita bikin pertahanan parit gorong-gorong itu kan. Ini dia nih bersama Yahudi nih. Andilnya, engkau ingin menyolatkannya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Aku diperbolehkan memohonkan ampun 70 kali. Berarti aku akan sholatkan. Disolatin nggak kira-kira Pak? Disolatkan oleh Rasulullah. Kelebihannya seorang Umar bin Khattab ini bainal haq wal batil gitu. Maksudnya benar-benar dia ini nggak bisa nih. Sebagaimana tawanan perang Badar ketika Abu Bakar maafkan, jadikan tawanan perang, tebus gitu. Jadi harta buat kita. Umar cari orang terdekat Abu Bakar, bunuh di depan dia. Ini tawanan perang, mereka datang menyerang Madinah untuk membunuh kita. Sekarang kita menang. Tapi Rasulullah maafkan, turun ayat. Turun ayat membenarkan apa? Pendapat Umar. Di kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik nih orang Madinah nih, disolatkan oleh Rasulullah, turunlah surat Taubah ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Janganlah engkau, dalam kurung di sini penafsiran, wahai Muhammad, Allah turunkan ayat ini setelah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, melaksanakan sholat atau sholat mayit untuk orang yang mati di antara orang munafik ini dengan kemunafikannya selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri atau mendoakannya di atas kuburnya. Sungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan ingkar kepadamu wahai Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Saat itu Abdullah bin Ubay meninggal, seorang putranya datang kepada Rasulullah minta agar memberikan beliau baju untuk mengkafaninya mayitnya. Rasulullah pun memberikan bajunya, meminta beliau untuk mensalati jenazahnya. Saat Rasulullah hendak mensalatkan mayit itu, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, ya kan? Dan melarang bahasanya. Ini asbabun nuzulnya. Dari penjalur riwayat bahwa ada riwayat lain menerangkan anaknya yang udah Islam memohon kepada Rasulullah, tapi Umar melarangnya. Tapi setelah itu disolatkan dan turunlah ayat ini. Ini manfaat kita belajar sirah nabawiyah, na'arifu atau ma'rifatu asbab nuzuli ayat. Dengan kita belajar sejarah Nabi, sejarah perjalanan dakwah Rasulullah, kita tahu sebab turunnya ayat itu. Setelah perang Tabuk ini banyak orang masuk Islam, sebagaimana ketika Fathu Mekah itu ada surat turun An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ra'aitan nas, dan kamu akan lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka bersyahadat masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah afwaja. Faujun artinya ombak. Afwaja berbondong-bondong, beramai-ramai, berangsur-angsur, bergelombang banyak. Itu setelah Fathu Makkah. Itu adalah janji Allah ketika Rasulullah
hijrah waktu itu ke Madinah. Ketika Fathu Mekah ini dan itu perang Tabuk kan, Rasulullah berkata bahwa sampai kalian menembus wilayah Hira, suku Arab yang Nasrani yang dilindungi Romawi, kalian akan mendapatkan kemenangan sebagaimana surat An-Nasr termaktub tadi, idza jaa nasrullah. Rasulullah berkata, sekarang aku perlihatkan bahwa pintu gerbang Hira sudah terbuka sampai nanti kalian menaklukkannya. Maksudnya apa? Nanti seantero Jazirah Arab, daerah Hira ini Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sudah terbuka. Nanti kalianlah yang akan menaklukkannya. Ya di zaman Umar, Abu Bakar, penaklukan itu kan Persia, semua ditaklukkan. Sampai nanti terbuka, nanti saat kalian menaklukkannya, yang pertama menyerah adalah seorang wanita adik kepala suku dengan menunggang unta merah bercadar hitam, namanya Syaimah binti Nufailah al-Azaliyah. Jadi Rasulullah dikasih mukjizat, diberi peringatan oleh Allah. Nih nanti daerah Hira kalian taklukkan, adik kepala sukunya nyerah nanti, namanya Syaimah itu kan, dengan tanda unta merah dan sebagainya tadi saya sampaikan. Syaimah binti Nufailah, seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, sangat yakin 100%. Maksudnya Rasulullah sudah bersabda, sudah mengatakan, ditangkap sama Zakaria. Terjadilah apa yang terjadi, penaklukan di gerbang Hira itu. Dia lihat, dia cari, wahai utusan Allah, jadikan Syaimah itu sebagai bagian harta rampasan perangku. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, nanti ada namanya Syaimah binti Nufailah yang duluan nyerah, dia naik unta merah bercadar. Itu tandanya Rasulullah izinkan aku yang berkuasa atas harta rampasan perang ini. Apa kata Rasulullah? Ajal, iya silakan. Ada saksinya di situ, ada saksinya. Muhammad bin Maslamah yang biasa disuruh Rasulullah ngurusin Madinah kalau lagi perang. Ada juga Muhammad bin Bishr. Ya ketika itu yang menjadi saksi dua orang yang mengikuti Zakaria bin Yahya. Ketika zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pemimpin perang. Nah, Khalid bin Walid kan yang diutus Umar menaklukkan Persia dan sebagainya. Persis apa yang dilakukan Rasulullah itu ada wanita dengan unta merah. Langsung dia bilang ketika kemenangan itu, Zakaria mengambil tali unta dan bilang, ini bagianku. Ketika itu Khalid bertanya, kenapa bagianmu? Kan dia pemimpin panglima perang. Rasulullah bersabda ketika itu setelah perang Tabuk, nanti gerbang Hira sudah terbuka, kita akan menaklukkannya. Sekarang kita sudah menaklukkannya di bawah kepemimpinanmu, wahai Khalid bin Walid. Dan aku meminta kepada Rasulullah, Syaimah binti Nufailah ini menjadi rata rampasan perang atas kuasaku. Berdebatlah Khalid bin Walid. Setelah terjadi, mana saksimu? Dipanggillah Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishr, dan akhirnya alhamdulillah mereka bersaksi dan menang. Kakaknya Syaimah, Abdul Masih, dia menyebut karena harta rampasan perang boleh ditebus. Ditanya Zakaria, berapa kau akan lepas tawanan ini? Adalah adikku, saya kepala suku. Apa jawabnya? 100 dirham. Aku tidak akan lepaskan kecuali dengan 100 dirham. Rupanya dalam sejarah Zakaria ini tidak tahu nominal uang yang banyak. Jadi 100 dirham itu kata sahabat sedikit, tapi dia sudah bersumpah, tidak akan aku lepaskan ini harta rampasan. Maksudnya kuasaku menguasai Syaimah ini kecuali engkau berikanku sedikitnya 100 dirham. Karena Abdul Masih kakaknya tahu itu murah, dibayar tunai. Setelah itu dibawa. Akhirnya ya inilah sepenggal kisah aja bahwa ketika dia yakin dengan perkataan Rasulullah dan terjadi ke depannya, benar terjadi dan dia mendapat manfaat, walaupun memang bagi sahabat yang lain kok cuma sedikit, sedangkan dia kepala suku dan hartanya banyak. Di akhir perang
Tabuk juga itu wafatlah tadi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah pertemuan ini kita nggak sebut lagi, dia udah mati nih. Kalau kemarin kan sepanjang kisah itu tersebut terus. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang ya meninggal dengan kemunafikannya, tapi dengan kasih sayang Allah, Allah salatkan Rasulullah salatkan jenazahnya, walaupun setelah itu turun surat Taubah ayat 84 mengingatkan. Sekarang bagaimana kita, Pak? Ya kita bukan Rasulullah, kita nggak tahu orang munafik enggaknya. Ciri-cirinya gimana? Kecuali benar-benar dia, gitu kan? Jelas-jelas munafik itu apa kan? Bukan hanya ngomong berbohong, diamanahkan dia hianat, berjanji dia lupa atau tidak menepati. Itu kan yang ada yang paling pokoknya. Apa Pak orang munafik itu? Selalu mencari kesalahan Islam. Islam nggak ada yang salah. Yang salah itu oknumnya. Ya kan, selalu mencari celah untuk menjelekkan Islam, itu munafik. Tapi apalah kita bukan Rasulullah dan kita sulit untuk melakukan itu. Ya kalau dia selama dia sholat, meninggal sholatkan. Ini kan perintah. Ini kan kisah dari bahwa ketika itu Rasulullah pun Allah turunkan ayat menunjukkan wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Setelah peristiwa Tabuk ini, An-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sebagaimana surat An-Nasr bahwa manusia ketika itu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab masuk Islam secara berbondong-bondong. Banyaklah di sini al-wufud. Wufud itu utusan-utusan yang bertemu dengan Rasulullah di Madinah untuk masuk Islam. Pertama, al-wufud allati saradaha ahlul maghazi yazid adadu ala 70 wafdan. Ada 70 orang. Wala yabkunu lana istirha wa laysa kabirun fa'idah fi basti. Innama nadhkuru minha ijmalan maluhu wa raw'atan ahamiyatan fit tarikh yakun ala dzikri. Waktu. Jadi ada sekitar 70 utusan bertemu dengan Rasulullah di Madinah untuk berikrar masuk Islam. Kita singkat, hanya ada berapa ini yang saya tulis? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 70. Jadi itu singkat-singkat, 5 lah yang paling banyak. Saya ceritakan yang paling ini dulu. Sakib, Bani Sakib. Ada namanya Bani Sakib. Ketuanya namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Datang kepada Rasulullah setelah perang Taib. Kan Taib, Tabuk setelah itu ya. Nah, tapi kemarin kita terangkan Tabuk dulu untuk selesai perangnya, baru kita lihat orang-orang yang masuk Islam. Fa aslama Urwah. Setelah perang Taib di 8 Hijriah, sebelum dia sampai ke Madinah, dia sudah sebenarnya masuk Islam. Raja ila qaumi wa da'ahum ila Islam wa huwa yazunnu annahum yuti'unahu li'annahu kana sayyidan muti'an qaumi. Jadi Bani Sakib ini Pak, si Urwah, dia sudah bersyahadat masuk Islam, ingin berdakwah. Ingat, Urwah ini siapa? Kepala suku, sebagaimana Sa'ad bin Mu'az di Madinah. Sa'ad bin Mu'az di Madinah masuk Islam oleh Mus'ab bin Umair, di tangannya Mus'ab bin Umair. Setelah itu satu suku, satu kabilah itu masuk Islam kecuali satu orang tertinggal masuk Islamnya sebelum perang Uhud. Itu Sa'ad bin Mu'az, kepala suku di Madinah. Urwah ini kepala suku Bani Sakib, dia masuk Islam dan dia kepala suku, dia balik ke kaumnya. Annahu yazunnu qaumahum yuti'unahu. Dia berhusnuzon, berprasangka, dia balik ke kaumnya berdakwah, berimanlah kalian kepada Tuhan yang Maha Esa dan Rasulnya yaitu Muhammad, saya sudah Islam. Apa maksudnya Pak? Disangkanya umatnya atau kabilahnya menaatinya. Rupanya sebagaimana di Taif dulu Rasulullah ditimpu, waramahu bin nubul, dilemparin pakai batu sampai mati.
Syahid nggak Pak? Syahid, sudah masuk Islam, dia berdakwah. Itulah manusia. Kan kadang kita berprasangka mengandalkan di manusia baik, rupanya dia tidak baik. Tapi ketika sudah terdesak mereka, akhirnya datang kepada Rasulullah. Bani Saqif ini kan datang kepada Rasulullah. Waqad qadamu ala Rasulillah turba alaihim kubbah fi nahiyatil masjid likai yasma'ul Qur'an. Mereka penasaran kenapa ketua kaum kita ini Urwah ini kok bisa masuk Islam. Dia datang ke Madinah, dia nguping itu satu kaum datang berangkat. Kan ini kan pakai zaman wa qadamu, bukan kodamu berarti banyak. Bani Saqif datang ke Madinah, dengerin, melihat ibadahnya orang-orang Islam dan kan membaca Quran dan sebagainya. Wa idza sallu, kan ketika muslim salat dilihat di orang-orang Bani Saqif. Wa makathu yakhlufuna ila Rasulillah. Dia duduk, apa maksudnya menetap melihat apa yang Rasulullah lakukan. Wa huwa yad'uhum ilal Islam hatta sa'ala ra'isahum ayyaktuba lahum Rasulullah qadiyat sulhu bani bainahu wa baina Bani Saqif. Akhirnya setelah melihat bagaimana Rasulullah di Madinah dan umat muslim, suku Bani Saqif ini nulis surat minta apa? Perdamaian. Perdamaian antara Bani Saqif dan juga keluarganya siapa? Urwah yang dibunuh oleh mereka ketika berdakwah. Sama Rasulullah dijamin. Tapi apa mereka? Mereka banyak syarat dan ketentuannya. Ya, apa syarat dan ketentuannya? Ya'dzana lahum fiha bizina wa syaribal khamr wa aklu riba. Kami ya Rasulullah mau masuk Islam, tapi izinkan kami masih minum khamar. Izinkan kami berjudi, izinkan kami berzina. Apa jawab Rasulullah? Tidak boleh. Islam datang untuk menghilangkan itu. Ya udah, itu nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi izinkan kami apa? Fa'aba Rasulullah ayyaqbala syai'an min dzalika fakhalau wa tasyawaru wa lam yajidu muhisan 'anil Islam li Rasulillah fastaslamu wa aslamu wastashtaratu ayyatawalla Rasulullah hadmul lat. Syarat-syarat dari boleh zina, boleh minum khamar, boleh berjudi, mereka taati, mereka masuk Islam. Setelah itu kami mau masuk Islam, tapi satu, patung Lat jangan dihancurkan. Banyak syaratnya Bani Saqif ini. Fa'aba Rasulullah, dicuekin nama Rasulullah. Enggak, katanya anna saqifan la yahdimunaha bi aidihim abadan faqabala dzalika. Enggak, kalau begitu jangan kami yang menghancurkan ya Rasulullah. Boleh, kami dengan senang hati yang akan menghancurkan patung Lat, Manat, Lata, Uzza, ya kan, Hubal. Lat ini adanya di daerah Taif, itu Bani Saqif. Kalau yang di Mekah itu kan Hubal yang paling besar. Bahkan Lat ini ada dalam Al-Quran, Manat, Lata, Uzza, 3 itu ada dalam. Hubal aja yang paling besar itu dalam hadis. Fa'aqbala dzalika wa kataba lahum kitaban wa amaru alaihim Utsman bin Ubay al-As al-Thaqafi li'annahu kana ahrasahum 'ala tafwah fil Islam wa ta'allama ad-din al-Qur'an wa dzalika anna al-wafud kanu kullayum yaghduna ila Rasulillah yakhlifuna Utsman bin As fa idza rajau qalu bil hijrati. Akhirnya pun mereka pun menerima semua yang ditolak oleh Rasulullah. Jadi Pak, jangan heran kalau ada orang seperti ini. Dulu udah ada Bani Saqif. Gua mau masuk Islam, tapi belum bisa meninggalkan perjudian. Apalagi sekarang judi online, admin. Kalau udah adminnya dia yang paling kaya. Alhamdulillah kan ada yang taubat, Allah kasih petunjuk kepada saudara kita, ya kan. Dia dulunya admin judi online, sekarang taubat tanpa syarat. Saya mau masuk Islam tapi zina nggak mau ditinggalin, nggak ada. Islam datang untuk menghapus semua itu, khamar, judi, zina, patung dan sebagainya, sebagaimana Bani Saqif.
Sesuai judul kita pada tema hari ini, an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya pun suku Bani Saqif masuk Islam walaupun banyak dramanya. Banyak dramanya. Ada lagi Pak dari utusan ini masuk Islam, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kana min baiti syu'ara wa min asy'aril Arab. Dia ini seorang penyair yang terkenal. Kana yahjimuna Nabi, suka yahujju. Dia ingin mencari perlindungan kepada Rasulullah ketika sudah Fathu Mekah ini. Dia ini orang yang dicari oleh orang-orang muslim. Falamma insarafa Rasulullah min ghazwati Thaif kataba ila Ka'ab bin Zuhair akhuhu Bahir bin Zuhair anna Rasulullah qatala rijalan bi Makkah mimma kanu yahjimunahu wa yudunahu. Jadi adiknya Zuhair ini nulis surat. Mekah sudah dikuasai, lu kabur, kamu kabur ke Syam. Rasulullah menentukan 10 orang yang akan dibunuh. Ya kan? Ada Hindun, betul? Ya kan? Ada Ikrimah, banyak. Nah itu sebagai, ada beberapa orang yang harus dieksekusi mati. Tapi dalam suratnya kepada Zuhair nih, adiknya Zuhair, Rasulullah tidak membunuh mereka yang mau bertaubat. Akhirnya dia datang nyamar Pak Zuhair, datang ke Mekah, mengendap-endap, udah berkerumun, berbaur. Ya, orang Arab kan dulu gitu, pakai surban, jadi nggak ketahuan kadang. Tapi kalau dibuka mungkin tahu. Dia datang mendengar setelah ada majelis gini, Rasulullah bersama sahabat, ya Rasulullah, saya membawa kabar ada Zuhair bin Abi Salma, dia mau bertaubat, dia minta jaminan supaya tidak dibunuh. Apa jawab Rasulullah? Jika bertaubat kami jamin. Ketika Rasulullah mengucapkan itu, jika bertaubat kami jamin, ana Zuhair bin Salma, katanya. Langsung itu kaum muslimin, para sahabat, ada yang mau menangkapnya. Apa jawab Rasulullah? Da'hu, biarkan dia. Inilah Rasulullah. Ketika kaum muslimin gregetan sama seorang Zuhair, karena apa? Dia selalu menjelek-jelekan umat muslimin dan Rasulullah dengan syair-syairnya yang tajam itu. Maka saya bilang tadi, karena syairan. Wa kana Rasulullah ya'rifuhu, enggak tahu kan Rasulullah, ya Rasulullah inna Ka'ab bin Zuhair qad ja'a laisa minka taiban musliman. Nih, mau masuk Islam, minta fahal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bihi, engkau mau menerimanya dan menjaminnya? Naam, kata Rasulullah. Langsung dia bilang, ana Ka'ab bin Zuhair. Fawasaba alaihi rajulun minal ansar. Lompatlah satu orang Ansar ingin mencoba membunuhnya. Berizinnya Rasulullah, izinkan aku mengeksekusinya. Apa jawab Rasulullah? Dahu anka fa innahu qad ja'a taiban. Biarkan dia karena Zuhair ini datang dalam keadaan ingin bertaubat. Jadi gini Pak, dari hikmahnya juga harus kita ya belajar sirah begitu. Kadang kita melangkahi kasih sayang Rasulullah dan juga kasih sayang Allah. Maha penerima taubat, Allah maha pemaaf. Rasulullah juga yang ditimpukin di Taif itu mengampuni, memaafkan. Jika kita berseteru atau ada orang menzolimi kita dan ini, maafkanlah. Walaupun keadilan Allah tetap akan berjalan jika dia tidak diadili di dunia. Mari kita sebagaimana Rasulullah ketika seorang Zuhair bin Ka'ab bin Salma ingin masuk Islam dengan jaminan, Rasulullah pun menjaminnya. Walaupun Ansar seorang muslim gregetan ingin mengeksekusinya, tapi Rasulullah menjaganya karena dia ingin Islam. Wahina idzin ansyada Ka'ab qasidatahu al-masyhurati awwalaha banat sa'ad wa qalbi al-yawm mabtul mutayammum ithruha wa lam yafid maqbul. Jadi setelah dia diterima dan masuk Islam, membuat syair dan membacanya dengan indahnya. Panjang Pak, satu halaman syairnya. Saat itu Fathu Mekah udah 2 tadi kan ya. Ketika pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslimin. Ketika pembebasan ada 10.000.
Setelah pembebasan kota Mekah bertambah lagi menjadi 30.000, jadi 40.000 prajurit. Saat haji, bulan depan kita akan bahas haji wada. Nah, ini kan bulan Dzulqa'dah. Besok masuk bulan haji. Cepat ya, cocok lah ya, insyaallah pas. Temanya bulan depan haji wada. Sekarang masih di bulan Dzulqa'dah, persiapan berangkat haji semua. Ketika haji wada, yang masuk Islam berapa, Pak? 144.000. Nah, ini janji Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 10.000, setelah itu pulang kampung tambah lagi, jadi dari 30.000 sampai 40.000. Berarti naiknya hampir 300%. Jadi 144.000 ada di kitab ini. Kejadiannya kapan? Ketika haji wada. Rasulullah haji, nanti berbondong-bondong itu banyak bertakbir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Itu 144.000 yang masuk Islam. Tapi Allah pun tetap menguji Rasulullah. Di tahun ke-9 ini kan udah dekat-dekat dengan 9-10 kan. Tahun di akhir-akhir hayat Rasulullah ini kan. Tahun ke-9 Allah memanggil putri Rasulullah wafat yang bernama Ummi Kulsum wafat. Rasulullah bersedih dan tetap mendoakannya. Kita lanjut. Tadi sudah Bani Saqif, ya kan? Tadi sudah Bani Saqif, sudah juga Zuhair bin Ka'ab bin Salma dengan keunikannya masuk Islam dengan syairnya, ini pun dia mengagung-agungkan Islam. Yang ketiga, Bani Tamim. Datangnya para suku-suku Arab untuk masuk Islam. Salah satunya yang ketiga adalah Bani Tamim. Datang dengan 70 orang dan dia menantang kaum muslimin untuk adu syair. Ya udah ada tadi siapa? Zuhair sudah masuk Islam. Tapi ada orang yang sudah masuk Islam jauh sebelumnya, yaitu Sabit bin Qais dan Hasan bin Sabit. Dua orang ini jago bikin syair. Mereka Bani Tamim menantang untuk beradu argumentasi lewat syair. Tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 1-5 kejadian ini. Tapi mereka kalah karena yang dilawan siapa? Hasan bin Sabit. Siapa Pak Hasan bin Sabit? Ketika dia belum masih kecil, dia melihat tuh cahaya waktu Rasulullah lahir. Dia sampaikan kepada Rasulullah ketika sudah Rasulullah di Madinah. Dan dia ini pun masuk Islam. Dia seorang penyair. Kalah dan menanglah penyair muslimin. Akhirnya Bani Tamim masuk Islam kurang lebih 70 orang. Tadi suku Bani Saqif, Tamim, Zuhair bin Ka'ab bin Salma. Sekarang suku Hanifah. Suku Hanifah ini, dari suku ini kita tahu siapa Pak? Ada namanya Musailamatul Kadzdzab. Siapa Musailamatul Kadzdzab? Orang yang mengaku nabi setelah Nabi wafat. Ini dia. Tapi ini kan pasti zaman Rasulullah. Suku Hanifah warganya ada yang bernama Musailamatul Kadzdzab, ada sahabat yang murtad yang bernama Nahar bin Ufadhah. Dia memprovokasi untuk pengakuan nabi palsu di seluruh suku Hanifah. Jadi nanti ketika Rasulullah wafat, inilah dari suku Hanifah ini banyak yang murtad. Tapi dari sisi sahabat ada namanya Umair bin Wahab. Dia dengan gigih menjaga ketauhidannya. Karena memang ketika Rasulullah wafat itu banyak goncangan. Salah satunya dari suku Hanifah ini ada seorang namanya Musailamatul Kadzdzab. Dia sudah mulai menyebarkan provokasi didukung oleh seorang sahabat yang bernama Nahar. Dia nyebarin isu. Dan ketika Rasulullah wafat, di zaman itulah nanti
Musailamatul Kadzab zaman Abu Bakar kalau tidak salah ya. Muncul itu Musailamatul Kadzab, banyak yang murtad, dia ngaku nabi dan didukung oleh Nahar ini. Tapi Allah utus siapa namanya? Wahsy. Musailamatul Kadzab pun terbunuh oleh Wahsy. Dia sebagai janjinya, dengan tombak ini dulu aku membunuh Hamzah, paman tercinta Rasulullah. Sekarang aku akan menebusnya dengan orang yang ngaku nabi. Ya, itu Wahsy sebagai imbalan. Suku Hanifah banyak ya, dan seluruhnya banyak, sebagian besar lah Bapak Ibu sekalian. Allah banyak yang masuk Islam dengan izin Allah, tapi ada suku Hanifah karena di situ ada peran Musailamatul Kadzab, sebagian murtad meninggalkan Islam. Yang selanjutnya dari suku Toy yang dipimpin oleh Adi bin Hatim. Saat Fathu Mekah dia kabur ke negeri Syam, adiknya ditawan dan masuk Islam. Saat Adi bin Hatim bertemu ke rumah Nabi, jadi Adi bin Hatim ini dia kabur ketika Fathu Mekah. Setelah itu terjadi perang Taif, Tabuk. Setelah itu dia balik menemui Rasulullah di Madinah. Adiknya ditawan, dan ketika Rasulullah menerimanya, Rasulullah mempersilahkan, tafadhol ijlis, silakan duduk. Lalu saat itu Adi bin Hatim melihat apa? Tata krama seorang Rasulullah. Bayangin Pak, pemimpin negara, kita datang, kita disuruh duduk, ya enggak? Ini pemimpin negara tuh Madinah ketika itu. Ketika datang dia masih keadaan kafir, silakan duduk. Nah, duduk. Lalu melihat sopan santun ini, Adi bin Hatim ini pun dari suku Toy ini, dia masuklah secercah hidayah. Bersyahadat nggak kira-kira? Bersyahadat, masuk Islam. Setelah itu masuk Islam dan Rasulullah membacakan surat At-Taubah. Setelah Adi bin Hatim ini masuk Islam, Rasulullah membacakan surat At-Taubah ketika sholat berjamaah. Dan suaranya, ya berarti kalau berjahar berarti antara maghrib, isya, subuh, antara 3 sholat itu tidak tertulis di sini sholat apa, tapi dia membacakan surat, Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya begini Pak bunyinya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, mereka nih orang yang belum berislam termasuk engkau wahai Adi bin Hatim, dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutuan. Apa maksudnya di sini? Mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim, rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Jadi Rasulullah membacakan surat Taubah 31 ini, kamu nih Adi bin Hatim sebelum masuk Islam dengan keyakinanmu, ajaran yang baik yang dibawa Nasrani yang sudah diotak-atik lah setelah Nabi Isa itu ya, ataupun ajaran yang dibawa Yahudi, mengikutinya. Padahal perintah Allah cuma satu, sembahlah Allah yang Maha Esa. Tapi kalian malah ngikutin apa yang dibenarkan oleh pemimpin-pemimpin kalian. Maksudnya orang-orang alim menurut kalian, ruhbanan ahbarahum, rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta mereka. Iya betul Pak, bahasa Indonesianya begitu. Apa? Mereka pemimpin kalian nih, pemimpin agama kalian menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan Islam. Jadi disinggung di sini, pendeta kalian menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, gitu. Banyak contohnya Pak. Mau contoh Pak? Nah, saya kasih satu contoh. Nasrani ini, nggak apa-apa walaupun karena ini fakta. Tidak boleh makan belut.
udang. Nah, ini keyakinan mereka. Tapi dalam Islam yang kalau yang nggak boleh apa? Kalau nyuri, semua jadi haram. Ikan apapun jadi boleh. Nah, itu aja. Dan membolehkan apa yang diharamkan Islam banyak, nggak usah disebutkan, ada. Contoh lagi sebelum saya tutup. Kenapa dalam Islam dalam surat An-Nisa itu fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kenapa ayat suratnya itu? Ayatnya itu mulai nikahilah wanita 2, 3, 4 atau kalau tidak adil 1. Karena orang-orang dulu sebelum Islam istrinya banyak. Jadi dibatasi, yang dulu dibolehkan dibatasi maksimal 4. Sampai sekarang mereka membolehkan. Makanya kan raja-raja Yunani ini semua kan isinya ada yang ratusan dan sebagainya. Mereka orang-orang pemimpin mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Islam, seperti itu. Selanjutnya Rasulullah akhirnya menyampaikan nanti kaum muslimin akan menguasai Babilonia, Irak. Terakhir suku Sa'ad, ada 2 lagi Pak, maaf. Suku Sa'ad bin Bakar. Suku Sa'ad bin Bakar ini ketuanya adalah Dumam bin Tha'labah. Dia terkenal dengan ilmu firasatnya. Dumam bin Tha'labah. Jadi suku Sa'ad mengutus seorang yang kuat firasat bernama Dumam untuk menemui Rasulullah. Wahai Dumam, pergilah dan temui Muhammad dan nilailah kepribadian orang yang ngaku nabi ini. Kalau emang sesuai firasatmu dia baik dan benar, kita ikut. Nah, ini masuk kategori orang yang masuk Islam. Bertemu dengan Rasulullah. Dia bertanya, saat Dumam di masjid, dia bertanya, mana anaknya Muthalib? Ya Rasulullah, anak cucunya berarti kan ya. Waktu kecil udah diasuh oleh Abdul Muthalib. Dumam berkata, wahai Muhammad, manggilnya masih Muhammad, belum Rasulullah, belum Islam. Wahai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu, jangan tersinggung. Ya silakan, katanya. Siapa? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan siapa yang meninggikan langit? Sampai sekarang kita tidak bisa menyentuh langit. Apa jawabnya? 1 Pak, Allah, gitu aja. Dan siapa yang menghamparkan luasnya bumi ini sampai kita belum bisa menjelajahinya? Allah, jawab Rasulullah. Ini Dumam. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Wal jibala autada. Allah. Kok bisa ini gunung? Iya. Siapa? Allah. Dumam berkata, aku bertanya kepadamu, apakah Allah mengutusmu sebagai utusannya? Iya, aku. Ketika itu Dumam dengan firasat dan kekuatannya, dia bersyahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, dan dia akhirnya berkata langsung, apakah Allah perintahkan sholat 5 waktu? Apakah kita wajib zakat, puasa, dan haji? Demi Allah, Allah perintahkan itu semua. Dan Dumam, utusan Bani Bakar ini, ya kan, Sa'ad bin Bakar, dia berkata kepada Rasulullah, demi Allah, semua yang engkau sampaikan Rasulullah dan aku bersyahadat, tidak ada yang aku kurangi dan tidak ada yang aku tambahkan. Aku akan sampaikan kepada kaumku. Lalu Dumam kembali dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Nabi berkata, ketika Dumam berjalan pulang, siapa yang melihat ahli surga, lihatlah Dumam. Dengan kekuatan ilmu firasatnya, dia beriman dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Dan suku Sa'ad bin Bakar ini masuk Islam. Makanya juga ketika itu afwaja, berbondong-bondong itu begitu, banyak bergelombang seperti ombak. Ombak kan kalau itu tsunami kalau yang langsung gede. Kalau ombak 1, datang lagi 2, ya itu kan begitu bergelombang. Inilah yang masuk afwaja. Yang terakhir, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, utusan Najran yang terakhir. Najran itu kalau tidak salah yang Nasrani, yang pohon itu kalau nggak salah.
di tengah-tengah antara Madinah Mekah. Kisah pemuda yang diajarkan pendeta dan tukang sihir Nabi secara khusus mengirim surat ke Bani Najran. Raja Najran bernama Syurahbil bin Wuda'ah berkata, sungguh telah tiba surat yang dibawa oleh utusan Muhammad yang isinya mengaku dia adalah Nabi dari keturunan Ismail dan jelas dengan ciri-cirinya apa yang ada di Injil. Jadi Bani Najran ini kepala sukunya dikirimi surat sama Rasulullah, berimanlah masuk Islam, untuk mintaslam, beriman kepada Allah dan Rasulnya kalian selamat. Surahbil berkata, urusan duniawi aku berpendapat. Kata Surahbil, urusan duniawi, perang dan sebagaimana semua ikut pendapatku, tapi urusan agama coba panggil para pendeta. Ini orang Nasrani. Surahbil dipanggillah para pendeta ini, ahlinya. Lalu pendeta berkumpul, semua pendeta-pendetanya, dan kami lihat pendapat Anda. Dari semua pendeta yang dikumpulkan oleh Surahbil, kesimpulannya mereka mengutus utusan ke Madinah bertemu Rasulullah. Jadi kan Surahbil ketika itu dapat surat, dikumpulin, kalau mau perang saya akan putuskan, tapi ini masalah keyakinan, sedangkan kita mengikuti ajaran Injil. Kata Surahbil, ini ada orang ngaku ada Nabi setelah Isa, dia keturunan Ismail. Bagaimana? Pendeta kumpulin, mereka bermusyawarah dan akhirnya sepakat 10 orang diutus ke Madinah dengan strategi semuanya pendeta tersebut pakai jubah dari emas, pakai alung dan aksesoris yang bergelimangan harta. Untuk apa? Kalau Nabi dia nggak bakal terpesona dengan kemewahan duniawi. Datang Pak ke Madinah 10 orang, jreng ya, kayak orang-orang nyentrik sekarang lah gitu. Datang di Madinah apa Pak? Di depan kan Masjid Nabawi, di situ kan rumah Rasulullah sampingnya. Dicuekin sama Rasulullah, nggak dikasih masuk. Mereka bingung. Bertemu akhirnya. 10 orang kurang lebih diutus dengan kemewahan, kain sutra, aksesoris emas untuk memperdaya Rasulullah. Rasulullah sampai 3 hari tidak membukakan pintu atau tidak mempersilahkan mereka masuk. Sampai di hari ketiga ini, para pendeta ini, mereka akhirnya qadarullah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Bertemu. Ngapain katanya? Ya ini nungguin mau ketemu pemimpin kalian Muhammad gitu ya. Oh begitu, apa kira-kira bisa ketebak apa Ali jawab, buang semua itu kemewahan dunia, tanggalkan, lepaskan, pakai baju biasa, baru Rasulullah akan mengizinkan bertemu. Akhirnya ya dengan anak buahnya dikumpulin, satuin, mereka pakai baju biasa, baru diizinkan oleh Rasulullah. Bahkan sebagaimana dilakukan Adi bin Hatim, silakan duduk dijamu dan sebagainya. Rasulullah menolak mereka selama 3 hari. Setelah Ali berkata, lepaskan pakaian kalian yang mewah ini, Nabi tidak suka. Karena Nabi tidak suka kemewahan seperti itu. Baru mereka bisa bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya mereka ketika bertemu dan mencoba memverifikasi. Nah, jadi mereka tidak hanya semerta-merta memperdaya. Ketika sudah diterima dan dipersilakan, mereka mencoba memverifikasi Nabi. Bagaimana? Mereka tanya, coba terangkan kepada kami tentang Imran. Ayat 33 turun di sini Pak. Ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Jadi ini kan sebelum Nabi Muhammad lahir, setelah zamannya Imran. Jadi dia mau verifikasi, benar gak cerita ini? Coba terangkan dengan keluarga, diterangkan sama Rasulullah, dan akhirnya itu pun mereka bisa menerimanya, masuk Islam. Seperti itu.
Inilah beberapa kaum yang kalau dalam kitab Rohul Maktum ini ada 70 utusan yang dibahas bertemu Rasulullah untuk masuk Islam. Ada Risalatu Mulukul Yaman, Raja Yaman. Setelah itu mengirim surat juga Al-Haris bin Abdul Kalam, Nu'aim bin Abdul An-Nu'man juga. Mereka datang, ba'athu islamihim wa mafaratihim asyirk wa alu wa kataba ilaihim Rasulullah kitaban baina fihi walil mu'minin wa ma'alaihim wa atafihim al-mu'ahadaini zimmatullah wa zimmatur rasulih idza a'tu ma'alaihim minal jizyah wa ba'atha ilaihim rijalan min ashabi amirihim Mu'az bin Jabal. Raja Yaman ada yang kirim surat, kalau nggak ada yang masuk Islam kami bayar upeti, bayar denda masuk Islam. Utusan Hamadan banyak Pak, ada utusan Hamadan. Dan juga lamma nazalal wafud bil Madinah laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma da'ahum ilal Islam. Ini Najran yang tadi saya bilang Pak, suku Najran ini. Inna masala Isa indallah. Setelah bertanya tentang Imran, terus mereka bertanya lagi tentang Isa. Terus diterangkan oleh Rasulullah, inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Bagaimana kata 10 pendeta tersebut pendapat engkau tentang Isa nabi kami? Isa seperti Adam, dilahirkan sebagaimana Nabi Adam, tanpa ayah dan tanpa ibu. Kalau Nabi Isa ada ibunya, maka Tuhan kami Allah hanya cukup menyampaikan kun fayakun. Walamma asbara Rasulullah akhbarahum biqauli fi Isa ibn Maryam fi dawi hadhil ayat tarakahum dzalikal yaum liyufakkiru fi amrihim fa abau ay yaqra'u bima qala fi Isa falamma asbahu faqad abau an qabuli ma arada alaihim min qawlihi fi Isa wa abau anil Islam wa da'a Rasulullah ilal muhabahalah wa aqbala mustafilan ala Hasan wal Husain fi khamilnahu wa Fatimah wa yamshi. Ini yang Najran ini menarik Pak. La taf'al fa wallahi la in kana nabiyyan falana wala naflah nah wala aqaban min ulai fala yabqa ala wajhil ardi minna sya'ratan wala zabran illa halak thumma ijtama'a ra'yahum ala tahkimi rasulillah fi amrihim faja'u wa qalu inna nu'tika ma sa'altana faqabala rasulullah minhum al-jizyah wa salahum ala alfi halah alfa fi rahab wa alfa fi sibr thumma tafiqal Islam wa yashbu bihim faqad dzakaru anna sayyidul aqib aslama ba'dama raja'a ila Najran wa anna nabiyya ba'atha ilaihim aliyan liyatiyahu bisadaqatihim wa jizyatihim. Jadi apa yang sudah diceritakan oleh Rasulullah dari keluarga Imran, dari Isa, sebenarnya sudah masuk akal semua bagi mereka. Ada yang masuk Islam ini di terakhir-terakhir, tapi sebagian besar mereka menolak. Akhirnya ada namanya mubahalah. Inilah suku Najran nih, diajak mubahalah, dibawa keluarga Rasulullah, Fatimah, ya kan, Hasan Husain, jadi keluarga intinya. Ayo mubahalah. Takut mereka Pak, udah ada goncangan dan sebagainya. Akhirnya ya mereka bayar upeti sebagaimana tadi. Tapi ada juga yang masuk Islam sini. Karena memang judulnya yadkhuluna nasa fi dinillahi afwaja. Insyaallah selanjutnya adalah tentang haji wada. Ya, haji wada dan tinggal sedikit lagi khatam. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.